Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu bersatu bersama dengan menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Pada pertemuan kali ini kami bersowan ya di rumahnya Kang Jenderal Pamungkas Hendro Pamungkas nih, seorang jenderal ya. Amin, jadi jenderal beneran nanti. Gimana nih kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Surya kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ini dengan pengembaraan mencari Satrio Piningit. Ini menurut Kang Pamungkas ini, Kang Jenderal ini, update terbaru mengenai pergerakan Satrio Piningit ini udah sejauh mana nih? Ya, kalau saya lihat pertanda munculnya semakin dekat ini karena banyak keajaiban alam yang ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terakhir ini saya lihat kemarin tadi malam ya, munculnya makam Nabi Zulkifli ya. Itu juga bagian dari keajaiban Tuhan yang ditunjukkan kepada kita semua penghuni dunia. Di bawah tembok Cina yang longsor, tiba-tiba muncul makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya. Tiba-tiba muncul, itu juga bagian lah. Itu mudah-mudahan termasuk isyarat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan pendekatan kemunculan Sang Satrio Piningit, manusia yang kita tunggu-tunggu bersama sebagai penyelamat dunia. Begitu Mas Surya. Masya Allah, itu pertandanya juga ya. Nah, itu ada kaitannya dengan Satrio Piningit ya? Ya, saya rasa itu termasuk isyarat dari Tuhan Yang Maha Kuasa lah. Gak mungkin Tuhan menampilkan suatu kejadian tanpa pesan tersirat. Jadi saya rasa itu pesan tersirat karena Nabi Zulkifli ya, ini orang Arab ya. Makamnya juga pakai bahasa Arab, tulisan kaligrafi yang terukir di makamnya itu kalau nggak salah saya nonton di TikTok pakai bahasa Arab, tapi kok munculnya di negara Cina, kan itu suatu hal yang sangat ajaib, aneh. Dan keanehan itu ya mungkin bagian dari apa ya, isyarat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita sekalian, kita semua, bahwa ini loh Nabi yang pernah hidup, saya munculkan makamnya. Nanti akan muncul orang yang mungkin levelnya sama dengan Nabi mungkin, tapi bukan Nabi, karena ini SP kan akan menjadi raja ya. Raja mungkin sama lah seperti mendahulunya ya, karena Tuhan itu memunculkan raja di dunia hanya beberapa orang yang artinya bertahan lama, termasuk Fir'aun itu Mas Surya. Fir'aun, terus apa lagi, raja lagi Zulkarnain, Ya. lagi Amrud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi mungkin nanti ini zaman ya toh, dimana isyarat yang diberikan Yang Maha Kuasa mungkin akan segera memunculkan raja terakhir di akhir zaman, raja yang pamungkas. Masya Allah. Nah, mungkin seperti itu Mas Surya. Menurut beberapa narasumber ya, termasuk dari narasumber Jawa Barat, mengatakan bahwasannya ciri khusus SP ini di keningnya itu ada trisulanya. Itu menurut sampean itu seperti apa nih? Bener nggak nih kira-kira nih? Nah, ini bener ini. Jadi saya berpendapat Tuhan ya toh, memberikan keyakinan kepada Sang SP ini dengan satu stempel yang melekat di tubuhnya. Ada kalimat di Ramalan Jayabaya itu yang menerangkan kalau ada apa ya, sekilas saya tangkap, yaitu Trisula Weda.
Jadi mungkin ini maksudnya bukan gaman atau pusaka Trisula yang dibawa kemana-mana, tapi yang menempel di badannya sebagai suatu ciri khas. Mungkin kalau saya nggak salah apa ya, ya keyakinan saya, ya mudah-mudahan ini keyakinan saya nggak salah, di keningnya SP ini bukan lafaz Allah ya, bukan, tapi malah membentuk guratan Trisula sebagai stempel dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan keyakinan pada yang bersangkutan atau pada sang SP itu sendiri. Jadi sang SP juga jadi memiliki jangan-jangan saya SP-nya lah, karena di kening saya terdapat guratan garis yang membentuk seperti Trisula seperti itu, Mas Surya. Jadi itu mungkin seperti itu. Itu berarti ada itu ya? Ada, itu saya meyakini itu benar. Masya Allah. Jadi kalau SP itu di keningnya terdapat guratan yang membentuk Trisula. Nah, untuk sang SP sendiri, ini kan memang kejadian alam yang sulit untuk dipercaya ya, atau sejarah-sejarah yang mungkin memang dikaburkan oleh beberapa sejarawan terlebih dahulu ya, yang tadi Bapak katakan bahwasanya muncul makam Nabi Zulkifli apa ya, kalau nggak salah tadi. Nabi Zulkifli Itu kan kejadian alam yang sangat luar biasa, dan alam ini sudah menunjukkan suatu kebenaran. Nah ini apa juga nanti kebenaran secara sosial ini sang SP ini akan muncul, juga akan dimunculkan di mana zaman kebobrokan ini penuh dengan kemunafikan ya. Para pejabat itu kan banyak yang munafik ya, terkait dengan korupsi di mana-mana ya. Itu yang korupsi itu ya minyak, terus Mas Atam, itu banyak lah masih saja. Kemarin juga saya update terbaru itu ada korupsi jalan tol itu sekitar 66 miliar itu. Ya. Nah ini apakah kebenaran ini mulai terungkap atau seperti apa nih, Monggo? Ya inilah Mas Surya, kita masuk di zaman Dajjaliyah. Dajjal kan artinya kebohongan atau manusia pembohong. Jadi kayaknya rata-rata ini orang mencari rezeki untuk anak istrinya dengan cara berbohong. Korupsi itu bagian dari berbohong. Artinya kalau bahasa Jawa ya Pak ya, nguntet duit yang bukan haknya, ya itu kan intinya dari perbuatan yang asal muasalnya dari keberanian untuk berbohong. Jadi semuanya berbohong, zaman bohong-bohong. Itunya saya pernah nulis di status grup Lokajaya apa ya, selamat datang di negeri tipu-tipu. Nah, ini sih banyak yang nipu-nipu, banyak yang bohong, pejabatnya bohong. Ya inilah makanya ditampilkan tiba-tiba muncul makam Nabi Zulkifli ya di Cina itu. Dulunya Nabi Zulkifli alaihissalam itu orangnya jujur, penuh dengan kesabaran, kebenaran, dan dia keadilan ya, penuh dengan perbuatan yang berkeadilan. Bukan itu apa ya? Juga simbol mungkin ya. Itu simbol ya. Jadi diharapkan para pemimpin berbuat adil. Karena Yang Maha Kuasa itu pasti akan memuarkai pemimpin-pemimpin yang tidak berbuat adil. Akan memuarkai pemimpin yang tidak berbuat adil, yang zolim, pasti akan mendapatkan balasannya. Yang sekarang ini ya, yang lagi heboh juga di medsos, kayaknya Presiden ke-7 lagi menuai hasilnya, badai ijazah palsu ya, digeruduk kemarin saya lihat. Ya itulah, mudah-mudahan ini segera menemukan titik terang, karena siapa yang berbuat atau siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, seperti itu ya. Ya ini Presiden ke-7 yang saya rasa juga dari beberapa rangkaian omongannya yang tidak konsisten, banyak berbohongnya, akhirnya menuai badai pada akhir-akhir masa tuanya. Seperti itu kira Mas Surya.
Oke, nah ini mungkin kita kembali lagi kepada tembok Cina yang menghebohkan seluruh dunia yang jaga mayat ya. Yang artinya bahwasanya itu mungkin simbol-simbol kebenaran itu akan terbangkit dengan dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu mungkin ya. Itu Ya, sangat setuju saya ya, bahwasanya apapun yang dianggap mustahil itu bagi Allah tidak ada yang kemustahilan. Yang pernah saya juga ungkapkan bahwasanya di akhir-akhir ini semua itu akan ditunjukkan satu persatu tentang apa yang menjadi rahasia Allah. Ini kan termasuk rahasia ya, yang tiba-tiba itu muncul tanpa diduga-duga itu ya. ya itu keajaiban termasuk ya, Nah, termasuk keajaiban. mengenai Satrio Piningit sendiri itu pergerakannya itu seperti apa aja nih di saat beliau itu sembunyi nih atau terdiam nih. Jadi Maksudnya apa, di alam kontribusi ke negara ada apa enggak, terus untuk masyarakat ada apa belum? jadi seperti ini Mas Surya. Jadi mungkin kalau Mas Surya ini sekarang bertemu dengan Satrio Piningit yang sebenarnya, itu Mas Surya mungkin nggak dapat apa-apa juga dari Satrio Piningit. Ora karit berarti ya. Karena apa ya? Karena dia belum jadi orang yang yang berpengaruh apa-apa. Nggak bisa nolong lah. Paling kalau nolong ya nolong dengan doa atau sebagai teman ngobrol paling. Tapi kalau berbuat banyak untuk Mas Surya, saya rasa dia belum bisa apa-apa Masya karena Allah ya. memang belum orang biasa nggak punya pengaruh apa-apa ya paling bisanya ngobrol Ngopi. terus ngopi udut seperti itu mungkin karena ya itu siapapun yang menemui Satrio Piningit yang sebenarnya ya paling paling ujungnya ngobrol saja, dia belum bisa berbuat apa-apa. Sedang untuk berbuat untuk dirinya sendiri dia mungkin juga lagi sekuat tenaga untuk apa ya namanya, Berjuang mungkin. untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Kalau itu Mas Surya Berarti belum bisa kontribusi untuk kalangan banyak belum ya? belum. Nanti kalau dia udah muncul sebagai seorang pemimpin, entah mungkin presiden lah atau mungkin menjadi jenderal seperti yang Mas Surya sebutkan tadi, mungkin dia bisa menolong orang banyak. Karena Amin, dengan amin. kata-katanya, dengan catatan kecil yang mungkin jadi surat sakti bisa nolong orang banyak. Ya seperti itu. Selagi dia masih menjadi orang kecil ya namanya orang kecil bisa apa sih? Kan seperti itu Mas Surya. Jadi sekarang posisinya Satrio Piningit ini orang kecil, ya, orang biasa seperti kebanyakan orang. Jadi kalau membantu ya membantu ala kadarnya semampunya dia membantu. Kalau jiwa membantu pasti punya. Karena nggak mungkin ini yang dibilang manusia pilihan Tuhan tidak punya jiwa baik, pasti jiwanya baik. Seperti itu Mas Surya. Oke. Nah, kemarin saya kan bikin konten juga ya dari beberapa narasumber bahwasannya Satrio Piningit ini sebenarnya malah reinkarnasi para raja. Nah, menurut pendapat Samen ini seperti apa nih? Yang biar ini juga menjawab komen-komen yang lain nih. Jadi seperti ini Mas Surya. Saya ini pendapat saya pribadi, tafsiran saya pribadi. Al-Baqarah 28 itu kalau menurut penafsiran saya pribadi mungkin nggak sependapat dengan para netizen, nggak masalah. Saya nggak membuka pertentangan. Kalau menurut pendapat saya orang hidup itu akan mati. Setelah mati hidup lagi. Karena bunyinya Al-Baqarah 28 itu kalau nggak salah ya, karena saya juga nggak hafal-hafal amat, cuma sepintas. Artinya seperti ini Al-Baqarah 28. Mengapa kamu ingkar terhadap Allah? Sedang tadinya kamu mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Lalu dia mematikan kamu. Setelah itu dia menghidupkan kamu. Dan setelahnya kembali lagi padanya. Jadi mati lagi. Jadi orang itu, manusia itu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Jadi nggak menutup kemungkinan raja yang telah mati, ya toh, raja yang telah mati dilahirkan kembali. Mungkin beliau ini sang raja ini belum menjadi raja karena perjalanan hidupnya sama pada saat dia di kehidupan sebelumnya sekarang masih menjadi rakyat kecil kayak contohnya kisah legenda Joko Tingkir. Sebelum jadi raja kan beliau orang biasa. Artinya ya taruhlah dia jadi prajurit, jadi tentaranya Kesultanan Demak. Setelah itu menikah dengan anaknya Sultan Demak, kemudian menjadi raja ya atau menjadi sultan Pajang lah kalau generasi
kerajaan setelah Demak. Jadi mungkin ini Sang SP juga memiliki kehidupan yang sama dengan Sang Joko Tingkir ini, atau Sultan Hadiwijaya ini. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, sebelum menjadi seorang raja, beliaunya juga seorang prajurit, sama dengan Sang Joko Tingkir ini, prajurit Demak. Mungkin dia ini sekarang prajurit